Selamat siang Bapak, saya atas nama Kristiana BT, NIM 200303091, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, langsung saja di pembahasannya. 1. Sosiologi komunikasi, mempelajari tentang proses komunikasi secara sosiologis. Proses komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu dan atau kelompok sosial. Proses tersebut memiliki pengaruh yang sifatnya timbal balik, sebagaimana interaksi sosial yang merupakan aspek inti dari hubungan sosial. Komunikasi merupakan salah satu prasyarat inti dari interaksi sosial. 2. Sosiologi komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. 3. Definisi sosiologi komunikasi. Secara kebahasaan, nama sosiologi berasal dari kata socius, yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata, berbicara, atau ilmu. Sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Dalam hal ini, kawan memiliki arti yang luas, tidak seperti dalam pengertian sehari-hari, yang mana kawan hanya digunakan untuk menunjuk hubungan di antara dua orang atau lebih yang berusaha atau bekerja sama. Kawan dalam pengertian ini merupakan hubungan antar manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang meliputi seluruh macam hubungan, baik yang mendekatkan maupun yang menjauhkan, baik yang menuju kepada bentuk kerjasama maupun yang menuju kepada permusuhan. 4. Sosiologi adalah ilmu tentang berbagai hubungan antar manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat disebut hubungan sosial. Sedangkan definisi sosiologi komunikasi menurut Sarjono Suekanto merupakan khususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh, memengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. 5. Proses komunikasi. A. Proses komunikasi menurut Onong Unciana. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. B. Komponen-komponen komunikasi, komunikator atau source atau sumber, dan komunikan atau receiver atau penerima. Komunikator adalah individu, kelompok, organisasi, institusi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan adalah individu, kelompok, organisasi,
institusi yang menerima pesan dari sumber atau komunikator. Pada umumnya, komunikasi melibatkan paling sedikit 2 orang. Masing-masing orang mengirimkan dan merumuskan pesan atau fungsi sumber, dan juga merasakan serta memahami pesan yang disampaikan atau fungsi penerima. Siapakah mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka nilai, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ceritakan, bagaimana kecerdasan mereka, bagaimana sikap mereka, dan sebagainya, akan mempengaruhi apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka mengatakan. Pesan apa yang mereka terima dan bagaimana mereka menerimanya. 6. Bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi personal. Personal communication. Komunikasi antarpersonal atau antar pribadi adalah komunikasi antar orang perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung atau tanpa medium, ataupun tidak langsung melalui medium. Contohnya, kegiatan percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, surat-menyurat pribadi. Fokus pengamatannya adalah bentuk-bentuk dan sifat hubungan, relationship, percakapan, diskursi, interaksi, dan karakteristik komunikator. 7. Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman berangkat dari dalam diri kita. Artinya, dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. 2. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. Anggapan ini mengacu pada tindakan pihak yang berkomunikasi secara serempak, menyampaikan dan menerima pesan. 3. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi, pesan, dan hubungan antarpribadi. Maksudnya, komunikasi antarpribadi tidak hanya berkenaan dengan isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan siapa partner komunikasi kita dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut. 4. Komunikasi antarpribadi masyarakatnya adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 5. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya atau interdependen dalam proses komunikasi. 6. Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Jika kita salah mengucapkan sesuatu kepada partner komunikasi kita, mungkin kita dapat minta maaf dan diberi maaf. Tetapi itu tidak berarti menghapus apa yang pernah kita ucapkan. Demikian pula, kita tidak dapat mengulang suatu pernyataan dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang sama. Karena dalam proses komunikasi antar manusia, hal ini akan sangat tergantung dari respons partner komunikasi kita. Delapan. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Ciri-ciri utama komunikasi massa adalah pesannya beragam dan dapat diperoleh. Proses diproses dan distandarisasikan. Pesan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan makna simbolik. Hubungan antara komunikasi dan komunikator berlangsung satu arah. Bersifat impersonal,
non-moral, dan kalkulatif. Sedangkan menurut Gardner dalam Winarso 2005, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.